Oke, bertemu lagi di channel Niki Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara menghitung gaji karyawan per jam kerja dengan rumus Excel. Jadi kita akan membuat dua tabel database dan juga perhitungan gaji karyawannya. Kemudian yang ketiga adalah tabel untuk upah per jamnya seperti ini. Oke, di bagian artikelnya saya sudah menyiapkan dan menuliskan setiap langkah dan rinci penjelasannya. Jadi teman-teman bisa membaca di bagian artikelnya untuk penjelasan yang lebih jelas seperti itu. Oke, langkah pertama dalam pembuatan cara menghitung gaji karyawan per jam kerja ini adalah membuat desain awalnya. Jadi teman-teman membuat suatu desain awal seperti ini. Usahakan untuk penempatan selnya harus sesuai dengan contoh ini ya. Jadi untuk contoh, untuk pertama kali dan untuk belajar, usahakan samakan penempatan selnya seperti di gambar ini. Jadi bagian NIK kita tempatkan di bagian B5 seperti ini, dan untuk NIK bagian yang tabel kedua ditempatkan di bagian E5. Nah, saya sudah membuat bagian formatnya seperti ini. Jadi usahakan teman-teman membuat format seperti ini. Nah, jadi untuk bagian ini ditempatkan di bagian B5 dan B6 ya, seperti ini. Perhatikan. Jadi usahakan untuk desain awalnya sama dengan contoh ini. Nanti setelah teman-teman paham dan mengerti dalam cara kerjanya, teman-teman bisa menggunakan sel sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi untuk awal pembelajaran, teman-teman harus mengikuti yang ada di sini aja dulu seperti itu. Soalnya nanti ada rumus yang bisa di copy paste ya ini. Nah ini. Jadi rumus ini akan sesuai dan akan jalan dengan posisi sel dan tabel ini. Jadi kalau teman-teman mengganti posisi sel dan tabelnya, maka rumus ini akan tidak akan berfungsi seperti itu. Oke, kita lanjutkan bagian tutorialnya. Jadi setelah kita membuat bagian desain awalnya, ya, kita membuat drop down list. Nah, di sini kita membuat drop down list. Caranya kita blok bagian ini bagian E7 sampai E16. Nah, ini E7 E7 sampai ke E16 sampai di sini. Jadi kita blok bagian ini seperti ini. Kemudian pergi ke data validasi ini. Jadi pergi ke tab data dan pilih data validasi ini. Nah, di sini kita pilih list dan di bagian search-nya kita pilih ini, nick ini. Gitu. Jadi di bagian allow-nya ini, allow, kita pilih list dan untuk bagian ini kita pilih ini B7 hingga ke B16. Oke, setelah itu tekan tombol OK. Nah, maka tombolnya, nah ini bisa dipilih atau nicknya bisa dipilih menggunakan tombol drop down list seperti ini juga sama ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah membuat atau memasukkan rumus ke bagian nama karyawannya. Jadi setelah kita memasukkan bagian nicknya, misal seperti ini, maka nama karyawan dengan nick N001 akan muncul secara otomatis di bagian nama karyawan. Oke, teman-teman tinggal mengkopikan rumus ini. Jadi di sini ada rumus. Oh ini, kita membuat namebox dulu ya, yang ini. Membuat database untuk mengisi nama karyawan secara otomatis. Jadi sebelum kita memasukkan rumus ke bagian nama karyawannya, kita membuat database-nya dulu.
Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita membuat suatu database dengan menggunakan namebox. Jadi teman-teman seleksi atau blok bagian nama nick dan nama karyawannya di bagian data karyawan di sini. Jadi kita blok bagian B7 sampai ke C16. Kita blok ini, kemudian kita ketikkan di bagian ini namebox sebagai contoh ini karyawan Neichi. Jadi kita tuliskan di sini karyawan Neichi seperti ini, karyawan Neichi, gitu ya. Samakan dengan ini sebagai contoh. Setelah itu tekan enter. Nah, gitu. Jadi, nah ini sudah menjadi namebox-nya nih. Namebox-nya sudah jadi. Oke. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya di sini ada rumusnya aja. Nah, pada tabel data gaji karyawan Neichi di sini aktifkan sel F7, kemudian masukkan rumus if berikut. Nah, ini kita masukkan, kita kopikan, copy di sel F7, F7. Nah, di sini pastekan rumus yang barusan. Nah, seperti itu, kemudian tekan enter. Nah, jadi rumus ini digunakan untuk memanggil data dari database ini, ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ada tandanya ya. Jadi rumus ini digunakan untuk memanggil data dari database ini sesuai dengan nick. Oke, sekali lagi, rumus ini digunakan untuk memanggil data atau nama karyawan dari database ini sesuai dengan nick yang dituliskan di bagian kolom nick ini. Jadi ketika kita memasukkan nick, misal nick N007, maka yang munculnya akan sesuai dengan database ini, yaitu pasir A, ya. Jadi sesuai seperti ini. Nah, kemudian gunakan teknik fill handle untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus yang sama. Jadi kita tarik bagian pojok ini ke bagian bawah seperti ini dan lepaskan. Nah, gitu. Jadi ketika kita memilih nick-nya, maka nama dari nick ini akan muncul di bagian kolom atau sel ini, nama karyawannya. Jadi seperti ini. Oke, kita pilih yang N004, maka akan muncul nama karyawan Mangki. Oke, kita cek. Nah, ini ya. Jadi sama. Jadi fungsi dari rumus yang barusan adalah untuk memanggil nama sesuai nick, seperti itu. Oke, kita tuliskan lagi, kita lanjutkan. Jadi teman-teman bisa membaca lagi di bagian artikelnya untuk penjelasan yang lebih rincinya. Oke. Oke. Nah, kemudian di bagian jam masuk dan jam keluarnya, silahkan isikan sesuai dengan karyawannya. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Nah, ini di sini. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi kita masukkan secara manual. Jadi misalkan karyawan dengan nick N007 masuk pada jam 8 pagi. Seperti itu. Oke, jangan lupa ya untuk format nomornya. Nah, ini gunakan ini. Perhatikan. Gunakan waktu. Oke, jadi untuk bagian jam masuk dan jam keluarnya dari mulai G7 hingga H16 gunakan format number ini. Oke,
Jadi teman-teman bisa memasukkan jam kerjanya. Misal keluar untuk NIK N007 keluar pada jam 16. Ya, jadi teman-teman tinggal membuatkan angka seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan dan isi semuanya ya. Jadi sebagai contoh kita isi random aja. Oke. Misal di sini kita keluarnya jam 13. Misal di sini oke, kita coba jam yang lebih ya. Di sini kita coba jam 14.30. Di sini kita coba jam 9 lebih 10. Di sini juga jam berapa ya? Jam 17. Di sini kita coba jam 08.30. Kemudian keluarnya jam misal jam 18. Di sini kita coba masuknya misal jam 06 dan keluarnya jam misal 13.30. Kemudian di sini oke, kita uji bagian total bayarnya ya. Jadi nanti apakah akan benar. Oke, di sini misal 07.50 keluarnya jam 16. Kemudian di sini jam 8 misal 30. Oke, keluarnya misal jam 12. Oke, kita coba jam 10, coba jam 10. Di sini keluarnya jam misal jam 8 malam ya. Jam 20 seperti ini. Kemudian ini jam 8 dan keluarnya jam misal jam 19.30 seperti ini. Oke. Setelah kita mengisi bagian jam masuk dan jam keluarnya, langkah selanjutnya adalah menghitung bagian lama kerjanya atau ini apa namanya ini lama kerja ya, benar. Nah, ini kita hitung bagian lama kerjanya. Caranya ini dia. Jadi kita masukkan sama dengan jam keluar dikurangi jam masuk, kemudian dikalikan 24, yaitu total jam di perharinya. Jadi di sini kita masukkan sama dengan buka kurung jam keluar dikurangi jam masuk, kemudian tutup kurung dan dikalikan 24. Jadi 24 ini adalah total jam dalam satu hari gitu. Setelah itu maaf. Jadi 24 ini total jam di satu hari satu malam ya. Jadi gitu. Jadi kita gunakan itu. Kemudian tekan enter. Nah, jadi untuk NIK atau karyawan dengan NIK N007 yaitu pasir A bekerja aktif selama 8 jam seperti itu ya. Jadi untuk mengisi bagian bawahnya teman-teman tinggal menggunakan teknik handle seperti ini. Kita tarik ke bawah dan lepaskan seperti itu. Jadi semuanya sudah terisi ya. Oke, untuk penjelasan lagi, untuk lebih jelasnya, untuk menghitung lama kerja kita mengurangi, jadi jam keluar dikurangi jam masuk, kemudian
dikalikan total jam dalam 1 hari 1 malam, seperti itu. Ya, jadi teman-teman tinggal mengikuti ini aja. Oke, di bagian total bayarnya kita menggunakan rumus ini sama perkaliannya. Jadi lama kerja dikali upah per jam kerjanya. Jadi misal sama dengan lama kerja dikali ini upah per jamnya, seperti ini. Namun kita harus menggunakan simbol dolar atau absolut, seperti ini. Nah seperti ini. Nah, tanda dolar ini, nah ini sudah jelaskan ya. Penggunaan tanda dolar ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan pada sel upah per jam, sel M8. Nah ini M8, M7 ya. M8. Jadi penggunaan tanda dolar ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan pada sel upah per jam, yaitu sel M8 ini. M8 ya. Tanda dolar ini adalah tanda absolut. Jadi dengan menggunakan tanda dolar ini, maka sel tersebut menjadi absolut dan akan terkunci. Seperti itu. Oke, kita buktikan ya. Setelah kita menggunakan tanda dolar, tanda dolar seperti ini, kita tekan enter dan kita gunakan trik fill handle, yaitu menariknya ke bawah ya, untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus. Nah seperti ini. Ini kan sudah benar. 5 jam dikali 30.000 berarti 150.000. Itu udah benar kan? Nah, oke, kita hapus lagi. Kita jangan menggunakan simbol dolar. Jadi kita tidak menggunakan simbol dolar ya. Nih, perhatikan. Kita hanya mengalihkan antara lama kerja yaitu sel I7 dengan M8 yaitu upah per jamnya. Oke, kita enter tanpa menggunakan tanda dolar. Kemudian kita gunakan trik fill handle seperti ini dan lepaskan. Maka hasilnya akan kosong. Kenapa? Karena bagian M8-nya atau bagian upah kerjanya berubah. Seperti ini. Berbeda kalau kita, nah ini perhatikan ya. Nah, berubah kan? Berbeda dengan kita kalau misalkan menggunakan tanda dolar. Seperti ini. Nah, ya. Kemudian enter. Nah, kalau kita menggunakan tanda dolar seperti itu, kemudian kita menggunakan teknik fill handle, maka semuanya akan terisi. Kenapa? Karena bagian M8-nya akan terkunci dan tidak berubah posisinya. Seperti ini. Oke, mengerti kan? Nah, oke, teman-teman bisa tidak menggunakan tanda dolar ini, tapi dengan syarat teman-teman harus mengisikan bagian rumusnya secara manual. Jadi di sini misal kita menuliskannya kembali sama dengan lama kerja dikali ini, kemudian enter. Nah itu juga bisa, cuman prosesnya akan lama. Jadi saya sarankan untuk menggunakan tanda dolar ini untuk mengunci bagian upah per jamnya dan mempercepat waktu pengisian di bagian total dibayarnya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk membuat atau menghitung
gaji karyawan per jam kerja. Nah, teman-teman bisa mempelajari setiap penjelasan dan langkah-langkahnya di bagian artikelnya. Jadi, jikalau dalam video ini penjelasannya terlalu cepat ataupun kurang dipahami, maka teman-teman bisa membaca kembali di bagian artikelnya, seperti itu. Di sini juga saya akan menyimpan file untuk di-downloadnya. Jadi teman-teman bisa mengambil file Excel-nya untuk bahan belajar. Oke, ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk menggaji karyawan per jam kerjanya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya.